Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita Bulughul Maram, masih babul janais, bab jenazah-jenazah, karena hadis 577. Saya bacakan. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, fi qissatil mar'ah, tentang kisah seorang wanita allati yang kanat taqumul masjidah, yang dia biasa menyapu masjid marbot. Fasa'ala anhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakannya. Faqalu, lalu mereka para sahabat menjawab, matat, dia wanita itu telah mati. Faqala, lalu Nabi bersabda, afala kuntum adzantumuni, maka kenapa kalian tidak memberitahuku? Faka'annahum sawwaru amroha, maka seolah-olah mereka para sahabat sawwaru, memandang remeh amroha, urusannya. Faqala, lalu Nabi bersabda, dulluni ala qabriha, tunjukkanlah kepadaku kuburnya. Fadalluhu, lalu mereka para sahabat menunjukkannya. Fasalla alaiha, lalu Nabi mensolatinya. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa zada Muslim, dan Imam Muslim menambah, sumaqala, kemudian Nabi bersabda, inna hadhil qubura, sesungguhnya kuburan ini mamlu'atun zulmatan, dipenuhi dengan kegelapan, ala ahliha, atas penghuninya. Wa innallaha yunawwiruha, dan sesungguhnya Allah meneranginya, lahum, untuk mereka, bisolati alaihim, dengan sebab aku mensolati mereka. Hadisnya sah. Maksud hadis ini menerangkan bahwa mayit yang sudah dikubur masih boleh kita mensolatinya. Namanya sholat apa? Gaib. Iya, sholat gaib. Ya. Namanya sholat gaib. Kemudian dari hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa itu marbot masjid yang banyak orang pandang remeh, receh ya. Nah, ternyata enggak dalam agama kita. Dipandang mulia karena membersihkan rumah Allah. Nah, itu sama orang-orang yang sapu apa ya, namanya kalau sekarang sama itu pekerjaan mulia, membersihkan. Karena kan kebersihan termasuk ajaran Islam. Tapi banyak orang pandang remeh. Banyak yang kotor. Ya, ini namanya sholat gaib. Sholat gaib. Gaib itu artinya apa? Enggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Maksudnya mayatnya tidak di hadapan kita, ya. Nah, kemudian dengan sholat itu, dengan orang mensolati apa namanya, mayit, ya kan, jenazah, itu bisa menjadi penerang di dalam kubur. Ya, apa yang berlaku buat Nabi juga berlaku buat umatnya, selama tidak ada dalilan yang mengkhususkan. Kalau diperhatikan bisolati alaihim, ya, kalau Nabi betul. Maka Nabi itu nggak mau
apa namanya, nyolatin orang yang punya utang. Terus apa lagi? Itu karena sholat Nabi itu bisa menjadi syafaat buat mereka. Orang munafik Ubay bin Salul yang kemarin sudah kita bahas, Nabi dilarang mensolati Ubay karena dia munafik. Nah itu. Nih kayak Pina. Enggak boleh gitu. Enggak boleh. Gue munafik apa? 2 kali sama gitu. Ya. Bercanda aja. Jadi boleh mensolati jenazah yang sudah dikubur. Nah, tentang apa namanya, ini kan sepintas lalu tuh fasolla alaiha, fasolla alaiha itu membolehkan sholat di atas kuburan. Nah, nanti tentang masalah ini nanti kita akan bahas. Kemudian saya sedang mengkaji itu ya, gue sedang tanyakan juga kepada Ustaz Imron itu. Insya Allah nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Ya, tentang boleh atau tidaknya sholat di atas kuburan, sholat jenazah di atas kuburan. Ya. Kalau yang hadis yang lalu kan pernah kita bahas, la tusollu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan secara langsung. Nah, itu larangan tegas. Kalau ini tuh? Ya itu deh nanti pertemuan berikutnya insya Allah. Ya. Coba dibaca ringkasannya. Hadis 577 hadis sah. Maksud boleh mensolati jenazah yang sudah dikubur, hukum sunnah. Ya. Dan tidak ada batas waktu, ya. Tidak ada batas waktu. Tapi kalau orang sudah mensolati mayit, nah udah nggak perlu lagi, nggak usah lagi sholatin lagi. Nggak usah, cukup sekali aja. Jadi kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Hudzaifah, dan dari Hudzaifah radhiyallahu taala an, semoga Allah taala meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha anin na'yi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melarang an-na'yi, memberi pengumuman tentang si fulan itu telah meninggal. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi wa hasanahu, dan dia menghasankannya. An-na'yu itu pengumuman tentang kematian seseorang. Ya, saya di masjid itu. Oh, boleh. Tuh dilarang ya sama Nabi ya. Boleh tuh. Nah begini. Tunggu dulu belum selesai. Kayak di hadis lain tuh di riwayat Imam Tirmidzi, iyyakum wan na'ya, jauhilah an-na'ya, mengumumkan orang mati gitu ya. Fa innan na'ya, karena sesungguhnya an-na'ya itu mengumumkan orang mati itu amalul jahiliyah, termasuk perbuatan, bukan, termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Nah, ini hati-hatinya di mana? Apa yang dilarangannya ada di mana? Ini keterangan begini. Wa kanu yaf'aluna zalika, dan mereka orang-orang jahiliyah biasa berbuat itu, yakni anak itu tadi itu, mubahatan, untuk bermegah-megahan, wa fakhran, dan untuk berbangga-bangga. Kana yasna'u aksarun nas al-yaum, sebagaimana kebanyakan manusia melakukan itu pada hari ini, bil i'lani, dengan mengumumkan fis suhufi, di surat-surat kabar sayyarah yang beredar. Apa namanya? Dan mereka
senang menyebutkan lakop-lakop mereka, gelar-gelar mereka, dan berbangga-bangga dengan kerabat-kerabat dan dengan kerabat-kerabat yang lain, dengan kerabat. Nah, jadi yang tidak diperbolehkan mengumumkan kematian seseorang itu kalau untuk berbangga-bangga, gitu ya. Berarti yang di surat kabar itu nggak boleh tadi ya? Iya, kalau tujuannya untuk berbangga-bangga, untuk berbangga-bangga berlebihan itu nggak boleh. Kalau pembesar sih negara, misalnya katakanlah dulu misalnya Presiden Soeharto yang udah meninggal, karena kan orang petinggi negara itu kan diumumkan di TV-TV, nggak ada masalah. Yang penting niatnya jangan untuk bangga gitu. Berlebihan juga nggak boleh apapun nggak dalam. Kalau nyari di masjid, inillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia gitu. Nggak apa-apa. Kalau sekedar mengumumkan doang nggak apa-apa. Yang nggak boleh tadi dalam masalah bermegah-megah, berbangga-bangga, ya. Coba dibaca adikasannya. Hadis 578 bisa maksud melarang menyiarkan kabar kematian dengan berlebih-lebihan, hukum haram. Ya. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, semoga Allah taala berdaya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, ini sama nih Nabi anak itu ya, mengumumkan kematian Raja Najasyi. Fil yaumil ladzi mata fi, pada hari yang dia Najasyi itu mati di dalamnya. Wa kharaja bihim ilal musholla, lalu Nabi keluar bersama mereka para sahabat ke musola. Musola maksud tanah lapang yang biasa Nabi lakukan sholat Id. Fasaffa bihim, lalu Nabi bersaf bersama mereka berjamaah. Wa kabbara alaihi arba'an, dan Nabi bertakbir untuknya 4 kali. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, hadisnya sah. Nah, ini Nabi mengumumkan. Tapi tadi Nabi di atas melarang. Tapi Nabi ini mengumumkan. Anak yu, lapat itu sama tuh. Nun, ain dan ya, sama maknanya. Memberitahu kematian seseorang. Di sini Nabi memberitahu kematian siapa? An-Najasyi. Najasyi itu gelar buat Raja Habasyah. Raja Habasyah sekarang sebutnya Ethiopia. Nah, itu gelar. Namanya Ashamah. Nama Raja Najasyi Ashamah, pakai short nama Raja Najasyi. Itu namanya. Jadi Najasyi itu lakop atau gelar buat Raja Habasyah, ya. Matinya pada bulan Rajab tahun ke-9 dari hijrah, sebelum Fathu Mekah. Dari hadis ini di istinbat hukum boleh sholat gaib. Dan Nabi lakukan sholat gaib. Nanti ulama-ulama itu berselisih pendapat tentang pembolehannya. Itu ada yang katakan sehari aja, ini sebagaimana di hadis ini. Berarti kan pada hari kematian doang itu, pada hari kematian seseorang boleh dilakukan sholat gaib. Tapi di hadis lain juga ada riwayat setelah sebulan Nabi pernah mensolati sahabat Al-Bara dan yang lain-lain. Insyaallah pendapat yang menjaga ketimpangan tidak ada batasan waktu, ya.
Nah, kemudian coba diperhatikan itu lafaz wa kharaja bihim ilal musola. Lalu Nabi keluar bersama para sahabat ke tanah lapang. Dari keterangan ini ada ulama berpendapat dimakruhkan sholat jenazah di masjid. Berdasarkan ini dalilnya. Ya. Terus bagaimana sholat di masjid? Ada nanti di hadis. Coba dilihat hadis ini apa nih? 582 hadis bawahnya. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat yang berkata, wallahi, demi Allah, kata Aisyah, laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah SAW pernah mensolati ala benai Baido, atas dua anak laki-laki Baido, fil masjid, di dalam masjid. Rawahu Muslim. Nah, ini dalil membolehkan sholat jenazah di dalam masjid. Ya. Nah, kemudian di hadis ini apa namanya 579, kembali ke pembahasan itu. Nabi keluar bersama mereka para sahabat ke musola, ke tanah lapang. Fasoffa bihim, lalu Nabi bersaf bersama mereka. Ini maksud apa ini? Sholat berjamaah. Sholat gaib berjamaah. Terus kalau sholat gaibnya sendiri boleh nggak? Sendiri. Itu sholat sendiri yang di atas itu, yang 577. Yang pertama Nabi kuburan. Fasolla alaiha, lalu Nabi mensolati wanita itu. Sholatnya Sendiri. sendiri. Boleh berarti. Boleh. Sholat sendiri boleh, buat sholat berjamaah juga boleh, sholat gaib. Ya. Kalau sholat gaib sendiri boleh. Sholat berjamaah juga boleh. Bu Pina, iya pernah sholat gaib? Hah? Pernah kerja sholat gaib ya? Itu sekali ya gitu. Pernah, Bu Pina juga. Ya. Sholat yang siapa? Iya, sekali baru. Pernah. Iya. Sholat yang siapa? Sama ustadz saya lagi. Tapi berjamaah jadinya. Nggak Iya, sendiri. iya nggak apa-apa ya, boleh berjamaah juga. Ini kan udah tahu dalil yang penting ya. Tuh. Kemudian ini wakab baro alaihi arba'an, dan Nabi bertakbir 4 kali untuknya, untuk Raja Najasyi. Ini sholat jenazah. Sholat jenazah di hadis ini 4 kali takbir. Nanti kita bahas di hadis berikutnya. Dibaca dulu ringkasannya. Hadis 579, hadis sah. Maksud 1, boleh mengadakan sholat gaib. 2, takbir sholat jenazah itu 4 kali. 3, boleh memberitahukan kematian seseorang sekedarnya. Hukum 1 sunnah, 2 mukhayar, 3 mubah. Kayak kalau ini enggak. Ya, nanti di hadis lain itu ada Nabi pernah bertakbir itu lebih dari 4, gitu ya. Kemudian hadis ini 4 kali takbir. Angkat tangan nggak di sini? Enggak. Kalau dia di sini nggak angkat tangan, langsung suruh. Mana ada angkat tangan? Bertakbir doang kan? Nggak angkat tangan kan? Makanya kita kalau baca hadis jangan dipotong-potong. Kalau dari hadis ini aja ya, orang kalau mau berhujjah, orang takbir doang nggak angkat tangan, ya. Enggak, maksudnya enggak begini, Allahu Akbar, enggak, ya. Karena memang nggak ada keterangannya di hadis ini. Keterangan cuma bertakbir doang kan 4 kali.
Tapi ucapannya apa ya? Allahu Akbar kalau sudah itu ya. Oke, kita lanjutin dulu ya. Nanti kita bahas di hadis satu aja. Wa Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah berkeduanya qala, dia berkata, sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu, tidak ada dari seorang muslim yang dia mati, fayaqumu ala janazatihi, lalu berdiri atas jenazahnya arba'una rajulan, 40 orang, maksudnya sholat itu ya. La yusyrikuna billahi syai'an, yang mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun dengan sesuatu apapun, illa syafa'ahumullahu fih, melainkan Allah memberikan pertolongan kepada mereka di dalamnya. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ini keutamaan bagi jenazah yang disolati oleh 40 orang. Tapi syaratnya itu dia, 40 orang itu la yusyrikuna billahi syai'an, mereka tidak musyrik. Nah, kalau yang mensolati jenazah 40 orang dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka sholat mereka itu menjadi penolong buat mayit. Allah akan memberikan pertolongan kepada maksudnya Allah akan memberikan kepada 40 orang itu untuk memberi syafaat kepada si mayit. Itu tadi kalau di atas apa? Di atas tuh, jangan di atas. Bisa menerangi kuburnya itu di antaranya. Ya. Itu kalau orang sholat terus dibayar gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Ada tradisi di jangan diikuti lah tradisi itu. Kan kalau nggak kalau dikasih nggak diambil nggak bisa, tapi apa tidak? Nggak, jangan boleh. Ada diceritain. Jangan. Nantinya jadi kebiasaan orang. Nggak mau nyolatin kalau nggak ada duit. Nggak boleh. Kemarin kan kita bahas tuh, nggak ada tuh. Orang niat beribadah karena dunia termasuk kesyirikan. Kemarin hari Senin dibahas. Bu Bina nggak hadir ya kemarin Senin? Nggak ada. Panas dingin. Ada ya. Panas dingin dia. Oke, bisa dipahami nih ya. Bisa. Coba dibaca ini apa nih? Negasannya nih. Hadis 580 hadis sah. Maksud apabila jenazah muslim disolatkan oleh orang-orang yang tidak menyekutukan sesuatu kepada Allah, niscaya Allah akan menerima syafaat mereka untuk mayit itu, hukum sebagai ketentuan. Berikutnya wa an Samurah bin Jundab, dan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, semoga Allah dia kalau ada berkata, Sallaitu wara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin. Aku pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin, atas seorang wanita yang matat fi nifasiha, yang mati di waktu nifasnya, habis melahirkan itu. Faqama wastoha, lalu Nabi berdiri di tengahnya, muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menerangkan tuh, kalau jadi imam sholat jenazah dan mayitnya perempuan, si imam berdirinya di tengahnya. Nah, mayat keranda. Di tengah mayitnya, di perut gitu deh, di tengah-tengahnya. Nah itu
Oh, perempuan. Kalau mayitnya perempuan. Kalau mayitnya laki-laki itu di kepalanya. Nah ini apa namanya? Ada sih nggak ada di bulu mata. Dari jalan Anas. An Anasin. Annahu, bahwa dia maksudnya sallallahu alaihi wasallam sholat ala rajulin, sholat ala rajulin faqama inda ra'si. Nah ini dari riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dia harus ditekan dia. Karena dari 18 tahun. Dia harus ditekan. Nah ini dari Anasin, dari Anas annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat ala rajulin, pernah mensolati seorang laki-laki rajulin. Faqama inda ra'si, lalu Nabi berdiri di sisi kepalanya, di depan menghadap ke kepalanya itu, berdiri di kepala itu. Kalau mayitnya laki-laki, kalau perempuan di tengah, di perut itu. Hukumnya sunnah aja, karena ini semata-mata perbuatan Nabi. Yang wajibnya itu menghadap ya bagian dari mayit. Misalkan contoh, berdirinya di depan kaki, di sisi kakinya, boleh nggak? Boleh, karena yang wajibnya itu ada di bagian dari mayit, ya. Cuma kalau ngikutin sunnah, ya ngikutin sunnah lah. Ingat-ingat nih, jangan dibalik nih, nanti. Iya, udah gitu, udah dibalik, tekak lagi. Coba dibaca nih, dikasannya nih. Hadis 581, hadis sah, hukum mubah. Nah itu sekarang tuh yang itu kan tadi udah dibaca deh, yang hadis berikutnya. Untuk nih. 582. Hadis 581, hadis sah. Maksud tempat berdiri orang yang mensolatkan jenazah wanita ialah di dekat perutnya. Tempat berdiri orang yang mensolatkan jenazah laki-laki ialah di dekat kepalanya. Hukum sebagai ketentuan. Ya, kalau laki-laki nih dalilnya ya nggak ada di belum dong. 582 baca. Hadis 582, hadis sah. Maksud boleh mensolatkan jenazah dalam masjid. Hukum mubah. Ya. Sampai sini dulu ya. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah bahas tentang cara sholat jenazah dan yang apa namanya itu, sholat boleh nggak sholat jenazah di atas kubur. Ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Tutup aja ya, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.